selamat datang sahabat Afi di program Yuk Kita Ngopi. Yuk kita ngobrolin psikologi. Sebuah program dari para psikolog Afi untuk bisa membahas berbagai macam dan beragam topik-topik psikologi yang harapannya bisa kita bahas dengan lebih santai, dengan relevan, dan juga bisa lebih memberikan insight nih ya sama para sahabat. Dan tentu program ini akan hadir setiap bulannya di hari Rabu jam 12 siang. Rabu minggu kedua. Jadi silahkan sahabat Afi bisa mengakses program ini melalui YouTube channel @familia Indonesia TV. Dan boleh banget juga memberikan pendapat, komentar, sharing apapun tentang berbagai topik yang sudah pernah kita bahas atau memang pengen dibahas nih ya oleh para psikolog juga. Jadi kita akan mendalami berbagai macam topik-topik yang mungkin udah cukup banyak ya sebenarnya yang kita bahas. Ada mulai dari stres, ada mulai dari dunia kerja juga, gitu. Ada tentang compassion juga. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang kayaknya satu topik yang tidak akan pernah eh, hilang pembahasannya sepanjang zaman, akan selalu abadi, yaitu tentang parenting. Tetapi lebih spesifik hari ini kita akan bahas soal positive parenting bersama psikolog Risti. Oke, halo psikolog Risti. Halo, psikolog Putri. Oke, gimana kabarnya psikolog Risti di tahun ini, tahun 2025 berarti ya? Iya, masih semangat-semangatnya ya. Semangat semangatnya. Oke. Semoga ini juga ini ya pembahasan-pembahasan soal parenting ini meskipun mungkin selalu dibahas tapi karena ada selalu pembaharuan semoga jadi semangat juga nih buat para orang tua kita mengusahakan buat anak-anak kita dalam hal pengasuhan. Nah, psikologis ini juga banyak menangani soal tentu saja dunia parenting gitu ya, relasi antara anak dan orang tua. Makanya kita hari ini mau bahas nih soal positive parenting. Wah, sekarang parenting tuh mulai banyak sekali ya apa namanya yang banyak sekali apa namanya entah media atau kita bisa akses dari berbagai macam hal terkait dengan parenting itu sendiri. Nah, kita mau bahas soal positive parenting dan mungkin sebelumnya kita mau tanya dulu sih ya sama psikologi karena ini kan topik yang nggak pernah habis sepanjang zaman. Mm-mm, mm-mm, Kenapa sih tapi sebetulnya parenting itu sendiri tuh penting untuk kita pelajari ya. Padahal kan mm-mm, kita juga bisa bilang atau kita juga suka dengar ya nanti bisa sendiri kok ketika jadi orang tua kalau udah punya anak tuh nanti siap sendiri kok gitu kan nanti akan berjalan dengan gitu mengalir kayak gitu ya tapi mm. kenapa sih sebetulnya tapi kok pembahasannya nggak habis-habis. Gak bisa habis, ya bisa beda-beda lagi ya. Betul, benar-benar Iya, iya. Kan kita kan jadi orang tua nggak ada sekolahnya ya. ya Parenting nggak ada jurusan S1 parenting ya gitu. betul. Nah itu nggak tahu nih gimana belajarnya. Benar tadi yang Putri bilang. Nanti juga bisa lah gitu ya. Tapi kan berarti kita bisa dengan cara trial and error ya gitu. Dan masalahnya yang error nanti anaknya gitu. Nah, itu Nah, dia. susah gimana tuh ngebenerinnya ya kalau yang error anaknya gitu kan ya. Dan ini sih kita kan apa ya, misalkan jadi orang tua ya, suami istri gitu ya. Setiap orang tuh pasti masuk ke dalam pernikahan kan bawa masa lalu ya. Mungkin bawa luka-lukanya masing-masing ya dari pola asuh orang tuanya gitu ya. Nah, harapannya kan jangan sampai si luka ini kemudian turun ya ke generasi berikutnya gitu ya. Makanya perlu nih belajar parenting gitu kan ya. Biar apa tuh? Biar ada luka-luka yang bisa stop di kita aja nih gitu ya, di orang tuanya aja, jangan lanjut lagi gitu. Jadi parenting itu ya tujuannya pasti untuk membangun generasi yang lebih sehat gitu ya supaya tidak apa ya namanya itu trauma generational ya generation apa sih Intergenerational ya. intergenerational ya susah banget. Oke. Gitu. Iya ya karena pasti tentunya kita semua punya ya dibentuk oleh berbagai macam kehidupan dan pengalaman sebelumnya dan pasti anak kita kan juga akan bisa dibilang significantly terpengaruh sama kita gitu ya, yang sebagai caregiver utama kalau orang tuanya gitu. Nah Mm-mm. ini kan ngomong-ngomongin soal parenting tadi karena nggak ada sekolahnya dan nampaknya dari sepanjang zaman ke zaman, tahun ke tahun tuh akan selalu banyak perkembangan ini juga nih ya, untuk mengusahakan Mm-mm. tadi tuh bahwa parenting nggak ada sekolahnya, jadi kita coba terus belajar, cari tahu, dan mengupgrade soal isu-isu parenting. Salah satunya kan yang muncul sekarang yang mau kita bahas juga adalah soal positive parenting. Kalau Mm-mm. dari psikologi lihat gitu ya, sebetulnya fenomena apa sih dalam kehidupan berkeluarga, pengasuhan, sehingga kemudian positive parenting ini yang mau kita bahas juga jadi satu hal yang penting nih untuk bisa Mm-mm.
apa ya dimiliki oleh para orang tua. Mhm. Nah, sebenarnya ya, kalau tadi ya setiap generasi pasti punya gayanya sendiri-sendiri gitu ya. Mhm. Nah, si positive parenting ini memang adalah apa ya bentuk parenting yang berbeda banget nih sebenarnya bertolak belakang banget dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu ya yang masih tradisional, kemudian otoriter gitu ya, benar-benar apa tuh namanya hak atau otoritas utama tuh ya benar-benar di orang tua ya anak tuh sebagai objek ya sebenarnya gitu ya. Harus nurut aja, fear based parenting. Jadi anak tuh dibikin takut supaya nurut gitu ya. Basicnya tuh adalah bikin anak takut gitu ya. Kedisiplinan yang kaku. Sebenarnya kedisiplinan bukan berarti salah ya gitu. Dia tuh benar, tapi ini tuh kaku banget yang sampai orang tuh nggak bisa punya apa ya will ya sendiri gitu ya hukuman ataupun pelajaran ke anak tuh kayak berat banget gitu ya jadi anak tuh kayak berat banget sih bebannya gitu ya sebagai anak nah muncullah si positive parenting ini gitu yang emang sebenarnya basicnya adalah tujuan menumbuhkan cinta gitu ya menumbuhkan cinta di dalam keluarga ya orang tua ke anak anak juga ke orang tua anak ke kalau punya saudara kandung ya ke saudara kandung gitu ya. Jadi artinya di situ cinta nih yang memang diutamakan gitu ya dan relasinya juga kooperatif di dalam setiap orang tuh. Jadi prinsipnya positive parenting itu setiap orang di dalam keluarga itu penting gitu. Mereka itu apa ya punya otoritas, punya kemandirian gitu ya. Punya apa namanya otonomi ya sebagai manusia. Jadi yang penting di dalam keluarga bukan cuma si bapak nih misalnya yang nyari duit gitu ya atau ibu yang nyari duit atau em, apa ya kan sekarang bisa beda-beda ya bisa orang tua bisa bapak yang jagain anak di rumah atau ibu yang jagain anak gitu ya atau yang apa misalkan kalau ibunya yang jaga anak ya benar-benar ibunya yang berkuasa di rumah gitu ya yang harus dipenuhin Kontrol kan enggak semuanya juga ya. bener gitu ya nah ini anak tuh juga boleh loh juga punya otonomi gitu lebih ke situ sih jadi eh, bahwa pemikirannya anak kehendaknya ya maksudnya keinginannya gitu harapan-harapannya anak itu juga penting loh gitu penting untuk dipertimbangkan juga gitu. Oke, berarti apakah sebenarnya yang tadi psikologisti bilang itu juga masuk ke ini ya, masih masuk ke pemahaman kita soal apa apa itu positive parenting ya, bahwa sebenarnya semu jadi parenting tuh ketika ngomongin soal relasi anak dan orang tua nggak hanya bicara dari satu sudut pandang, tapi Mm-mm, bagaimana sebenarnya kita melihat kesetaraan dalam tanda kutip di semua anggota keluarga bahwa semuanya punya hak, punya otonomi, punya kebebasan dan kemerdekaan untuk ikut ya berkontribusi, ikut juga mm-mm, berpendapat, punya boleh loh punya kemauan yang berbeda-beda, punya selera mm-mm. keinginan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi itu adalah salah satu yang kita sebut sebagai positive parenting gitu ya, betul ya? Mhm mhm, yang menumbuhkan cinta ya di antara anggota keluarga sebenarnya Oke, intinya. menumbuhkan cinta di antara anggota keluarga betul karena tadi yang psikologis bilang disiplin tuh bagus dan memang sebenarnya perlu Mhm tentunya ya. Tapi mungkin kalau yang mhm. dulu kita banyak didominasi dengan perasaan takut tuh disiplinnya. Mhm mhm mhm. Disiplin, tapi dilandasinya dengan ya memang karena rasa cinta, rasa respect gitu ya. Memang karena tahu kenapa harus itu, bukan karena takut Betul. dimarahin doang. Iya, benar. Oke, oke. Nah, berarti sebetulnya segitu pentingnya dan tentu tadi ya dengan kebutuhan dan perkembangan generasi dan zaman juga, makanya kenapa kayaknya sekarang kita bisa pakai pendekatan yang baru nih yaitu positive parenting gitu. Nah, tapi kalau mungkin kita ngomongin sebenarnya terkait dengan manfaat dan apa ya manfaatnya ketika positive parenting ini kita kita terapkan, tapi juga apa yang akan terjadi kalau seandainya kita mungkin tidak menerapkan positive parenting ini atau ya mungkin kalaupun kita mengusahakan pasti adalah ya masa-masa kesleo-kesleoknya gitu ya ketika lebay jadi Iya. kesleo itu sebenarnya ada dampak apa sih yang juga bisa dirasakan oleh anak-anak gitu jadi dari dua sisi nih ya. Kira-kira gimana. Mhm mhm. Oke, nah mungkin kalau kita ngelihat manfaatnya dulu gitu ya, yang pasti kalau emang semua namanya juga menumbuhkan cinta gitu ya, pasti keluarganya juga jadi lebih kalem gitu ya, lebih stress free kali ya. Bukan berarti nggak ada konflik ya gitu. Maksudnya stress free itu bukan nggak ada konflik, tapi artinya
bukan sebuah keluarga yang penuh tekanan gitu ya, yang ketika pulang tuh bukannya jadi tertekan gitu, Jadi bukan tegang yang gitu kayak ya. gitu. Iya, artinya kita auranya memang nyaman, positif. Jadi orang tuh pulang ya pulang aja, seneng gitu ya. Kemudian ikatan emosi orang tua dan anak itu juga jadi lebih erat gitu ya, karena masing-masing peduli terhadap kebutuhan apa namanya orang lain gitu ya. Anak peduli Hmm. kebutuhan orang tua peduli kebutuhan anak juga. Anaknya sendiri itu juga karena dia juga bukan dibikin takut gitu ya, bukan dibikin guilty, bukan dibikin takut sama orang tuanya, dia juga punya self esteem yang baik gitu ya. Dia merasa diafirmasi juga ya, kalau memang dia baik, dia diafirmasi baik gitu ya. Eh, dan dilibatkan juga karena tadi ya ada kooperatif ya, kerjasama di dalamnya. Anak juga penting gitu kan ya, anak punya kemandirian. Jadi anak tuh juga dilibatkan tuh gitu ya. Nggak semua pengambilan keputusan datangnya dari orang tua. Anak juga belajar mengambil keputusan juga kan ya anaknya gitu. Nah, kemudian juga dari sisi sosial juga sebenarnya anak juga punya keterampilan sosial yang juga berkembang karena dia justru belajarnya di dalam rumah tuh gitu ya. Jadi diajarin dari Berinteraksi rumah ya. benar, berinteraksi yang respectful ke orang lain tuh justru belajarnya dari rumah gitu. Jadi ketika dia turun nih ke sosial dia udah tahu harus berbuat apa gitu ya. Terus ya pasti lebih bahagia juga ya karena kan saling menghormati, saling bekerja sama gitu ya. Kalaupun memang ada konflik bisa dibicarakan gitu, bukannya ya udah pokoknya kamu harusnya kayak gini gitu ya, nggak kayak gitu juga gitu. Terus dan kalau dengan kondisi kayak gitu justru anak-anak itu punya apa ya kesediaan apa ya punya punya kesadaran dan kemauan sendiri untuk dengerin orang tuanya sebenarnya untuk dengerin untuk menghormati termasuk mengikuti saran-saran yang dikasih sama orang tua karena kan mereka konteksnya gitu ya kita kebayangnya mereka tuh diajak berpikir bersama gitu kan ya bukan dipaksa melakukan sesuatu gitu jadinya malah lebih willing kan ya untuk mendengarkan gitu dan juga anak juga bisa memahami juga apa ya anak punya sensitivity gitu ya untuk memahami orang tuanya. Jadi kan selama ini kayaknya orang tua yang harus memahami anak gitu ya harus ngerti ini karakter anak kayak gimana. Nah sebenarnya anak juga perlu loh ngerti karakter orang tuanya gitu ya. Ya bagaimana kita mau mencintai kalau kita juga nggak kenal gitu kan. Ya, Susah juga betul. kita membuat anak cinta sama kita kalau dia nggak kenal sama kita gitu kan ya. Ke situ sih dan pastinya bisa mengurangi ya karena tadi ya stress free jadi kan mengurangi apa ya gangguan-gangguan mental yang disebabkan oleh keluarga sendiri gitu seperti itu. Nah kalau tadi Putri bilang terus kalau nggak dilakukan gimana tuh gitu ya mungkin kalau kita kebayangnya ini adalah sebuah keluarga yang justru komunikasi di dalamnya itu satu arah gitu ya yang di situ berotoritas penuh adalah orang tuanya, yang anaknya tinggal manut-manut aja, nurut-nurut aja. Anaknya kan jadi belajar apa tuh namanya ya? Mungkin nurut yang for no reason ya gitu. Ya udah deh daripada ya kalaupun ada reason ya reasonnya takut gitu ya. Karena Betul, takut betul, benar. ya udah deh ngikut aja atau ya udah emang kebiasaan diatur yang luar biasa gitu ya, nggak punya kehendak, akhirnya dia jadi nggak tahu kan kehendaknya dia sendiri apa, kebutuhan diri sendirinya apa gitu ya, itu malah justru bahaya tuh, dia malah nggak tahu kan hal yang baik untuk dirinya atau enggak. Nah, justru kondisi yang seperti itu ketika orang tua itu menjadi sangat otoriter di dalam rumah, itu malah jadi kayak orang bully kan ya. Sebenarnya itu kayak apa tuh? Bully tuh malah terjadinya justru pertama kali di rumah gitu, Karena ada antara figure orang tua anak. otoritas ya yang lebih powerful itu ya dari orang tua. Betul, betul, betul. Jadi justru bullying pertama, kalau misalnya kita protes, ya kenapa sih di sekolah ada bully gitu ya? Nah itu, ya kenapa anaknya bisa jadi pembuli gitu ya? Atau kenapa anaknya bisa jadi korban bully gitu ya? Kenapa ya gitu? Nah itu kita juga perlu tahu di dalam keluarga sendiri kita bagaimana nih memperlakukan ke anak gitu. Karena kan mungkin kalau kita bahas sedikit tentang bully kali ya, nggak apa-apa ya, buat ya. Boleh, Kalau boleh. bully itu kan prinsip utamanya tuh adalah dia ingin mendominasi ya, memaksa orang melakukan sesuatu
gitu ya, yang mungkin si korbannya nggak mau gitu ya. Tujuannya tuh ingin mengintimidasi, menyakiti ya, nakut-nakutin gitu ya, dan itu secara berulang gitu ya. Intinya memaksa mengintimidasi. Nah, eh, artinya si bullier sini, perundungnya ini akan mendapat kepuasan kalau korbannya menunjukkan dia menderita gitu kan ya. Nah, kan sebenarnya kalau ya mungkin kita perlu merefleksikan ya gitu ya, tadi ya kalau digaris bawahi ya gitu ya, menggunakan kekuasaannya, pengaruhnya untuk ngendalin orang, untuk intimidasi itu kan sebenarnya sebuah kekuasaan yang dimiliki orang tua ya terhadap anak gitu. Nah, kalau kita juga eh, ke anak tuh kayak gitu gitu ya, anak kita kan jadi belajar, oh ya udah deh kayaknya gue paling aman diem aja deh gitu, paling aman kayaknya nerima-nerima aja deh gitu, atau mungkin itu adalah apa ya, kondisi yang dia tahu ya kalau dimarahin, diintimidasi ya nggak apa-apa karena aku di rumah juga digituin gitu kan, kasihan ya gitu, karena bentuknya bisa beda-beda tuh, yang bikin anak nurut gitu ya. Bully itu bisa beda-beda gitu bentuknya. Memang sih paling banyak yang karena kekerasan ya, gitu. Terutama misalkan dengan ngebentak-bentak, anaknya juga mungkin di label macam-macam gitu ya, biar anaknya nurut gitu ya. Atau mungkin kekerasan fisik, awas ya kalau kamu nggak nurut mama pukul misalnya gitu ya. Atau disabet apa, akhirnya dia nurut. Nah, ketika ketemu sama orang lain di luar, dia di apa, di ngeri-ngeri ya sekarang tuh kasusnya ya, anak disundut Hmm. lah, aduh ngeri banget. Terus dia nurut gitu kan, sebenarnya mirip ya sama yang dia alami di rumah, kan serem ya. Iya. Atau dibikin guilty gitu ya, orang tua suka kayak gitu tuh ya, bikin anaknya nurut gitu ya, dibikin guilty, "Ih, kamu nggak nurut deh gitu misalnya, anaknya disuruh ngapain, disuruh kamu ya sini dong peluk mama, ih nggak mau, ih kamu nggak sayang mama ya gitu loh, dibikin, Wah, aduh emang kenapa sedih sih, kan emang banget lagi ya. nggak mau Betul. gitu. Dibilang, ah kamu nggak sayang mama nih, aduh kalau sayang dong sini dong gitu kan. Nah bayangin deh kalau dia digituin sama pacarnya, kan ngeri ya. Iya, karena dia ngerasa, Kamu oh nggak mau iya ya, peluk aku aku. tuh untuk menunjukkan rasa saya emang harusnya mau iya gitu kan. Iya, Oh, heeh. oh, ketika nanti mereka kemudian dalam tanda kutip ya tergoda atau terpengaruh ya karena pola itu yang familiar buat mereka Mm-mm. untuk dilakukan. Benar, dengan cara-cara seperti itu. Jadi anak bukannya dibantu dieksplor dia merasa apa, malah diarahin gitu kan ya gitu. Nanti kan kalau di sekolah jadi sini ngerokok sini gitu kan ya, apa bolos kayak apa gitu. Ah, nggak solider lu gitu kan. Kan anaknya Oh, jadi oh gitu ya, ya udah deh ikut deh gitu kan. Ternyata dia di rumah juga digituin gitu kan. betul betul. Belum lagi kalau Atau misalnya di kita lihat kalau misalnya perkembangan anak remaja, teman lagi penting-pentingnya tuh ya ketika nah, didengar tuh dari teman-teman. Iya, kalau nggak ntar aku nggak punya teman makin deh tuh ya memperkuat untuk mm-mm. terjadi relasi-relasi yang nggak seimbang itu. Mhm mhm mhm, bener. Atau ya di itu, yang paling halusnya lagi ya diiming-iming gitu ya. Kalau tadi kan emang Hmm. paling ini ya, apa namanya, emang harsh-nya emang dari kekerasan gitu ya. Yang paling halus kan diiming-iming. Orang tua tuh suka kayak gitu ya. "Kamu belajar yang rajin, nanti mama beliin apa, misalkan ya mainan gitu kan. Nanti aku beliin ini deh," gitu ya. Kan nanti kan di sekolah juga gitu kan ya. Iya, "Ayo sini, nggak usah ngerjain PR, bolos, nanti gue traktir," gitu kan. Sama aja. iya, iya, betul, betul, betul. Nanti lo ini deh join join sama kita deh gitu ya. Akhirnya Mhm mhm. layak buat jadi anggota atau apalah gitu. Iya, gitu. Anggota geng ya? Iya, kayak gitu kan. Untuk ibaratnya syaratnya kan kebanyakan juga berita-berita yang beredar hari-hari ini kan juga gitu ya. Kita ngeri, oh harus Mhm, jadi prasyarat nih buat masuk ke sebuah kelompok tertentu dan bener. ya ternyata itu juga dipengaruhi oleh kemampuan dari si anak buat tahu tahu dia mau apa, gimana cara Mhm. ngomongnya, tahu batasannya dan berani bilang enggak gitu. Mhm, benar. Nah, itu dilatihnya di rumah gitu kan ya. Makanya Hmm. orang tuanya harus bisa melatih itu kan ya gitu. Nah, biar anaknya melatih itu kan berarti orang tuanya duluan tuh yang harus belajar ya kan. Betul. Itu ya. Jadi sebenarnya makanya kenapa parentingnya perlu diusahakan karena orang tuanya perlu memproses dulu ya untuk jadinya Mhm, benar-benar pas keluar pun genuine untuk benar-benar mau mempraktekkan itu. Oke, oke. Ada lagi mhm. nggak tuh sih kalau Risti dampak-dampaknya atau ininya yang aduh meskipun kalau kita tadi udah denger aja kayak udah serem-serem ya, maksudnya udah cukup mengerikan gitu kalau seandainya memang bisa sampai ke sana arahnya. Mhm mhm. Ya pasti kan kalau memang,
ketika itu terjadinya terus-menerus gitu ya, anak jadi nggak tahu apa ya, kebutuhannya sendiri, emosinya sendiri, will-nya sendiri, kan juga pasti nanti dia akan berdampak juga sampai ke dia dewasa, dia juga nggak apa macam-macam ya sebenarnya, bisa nggak bisa ambil keputusan misalnya kayak gitu-gitu ya. Tapi kan bisa juga berdampak ke sampai ke kesehatan mentalnya juga gitu ya. Mungkin yang sampai punya apa, bisa menjadi depresi juga, bisa anxiety juga gitu ya. Makanya artinya bentuk-bentuk bermacam-macam gangguan mental itu ketika itu kan nggak mungkin terjadi tiba-tiba ya, gangguan mental itu gitu kan, pasti ada prosesnya, dan itu pasti kalau dirunut-runut dia ini mengalami apa ya selama apa ya, dalam kurun waktu yang lama, atau mungkin eh, apa nih, mengalami yang berulangnya tuh apa ya gitu kan ya, gitu kan itu bisa sampai ke situ lah gitu. Oke, jadi emang ya dampaknya mau jangka pendek ataupun jangka panjang, cepat atau lambat, pasti tentunya akan ada sesuatu yang bisa secara signifikan berpengaruh buat anak-anak juga ya. Nah, kalau ngomongin Mm. positive parenting sendiri, berarti kalau tadi kita lihat sebenarnya banyak manfaatnya juga ya untuk perkembangan emosional mereka, kemampuan mereka juga self esteemnya oke, rasa kebahagiaan diri mereka di saat yang bersamaan dampaknya juga ya tentu bisa menyerang hal-hal itu ya. Tapi berarti sebetulnya kalau kita bisa pegang apa ya aspek paling penting atau kunciannya dalam positive parenting yang sebenarnya bisa dicoba dilatih sama orang tua tuh berarti apa sih psikoloristi? Mm. Nah, namanya juga membangun relasi gitu ya. Membangun relasi itu kan dengan berkomunikasi ya. Jadi memang paling utamanya sih sebenarnya komunikasi. Kan orang suka bilang ya yang penting tuh kita komunikasi yang baik kan gitu ya. Tapi yang kayak gimana tuh gitu ya kalau dengan orang Hmm, tua ke anak, antar anggota keluarga tuh komunikasi bukan cuma nyuruh makan, nyuruh apa gitu ya. kerjaan. Nanya ya, nanyain makan, nanyain udah tidurnya cukup atau belum, sebenarnya nggak kayak gitu gitu ya. Justru itu komunikasi yang perlu dilatih terus-menerus berdasarkan apa ya, mungkin bisa dibilang tahap perkembangan anak ya. Mungkin kalau orang-orang yang lain nggak perlu juga sampai harus belajar tahap perkembangan anak ada apa, ada nggak perlu juga gitu ya, tahap perkembangan manusia. Tapi kayak overall aja gitu ya, misalkan kayak anak bayi deh gitu ya, anak 0 sampai 3 tahun lah gitu ya, komunikasinya apa sih gitu kan ya. Yang belum bisa ngomong kan komunikasinya nangis ya. Misalkan kayak anak bayi, orang suka bilang, apa namanya, nggak boleh langsung digendong kalau nangis gitu kan. Nanti manja, sebenarnya nggak juga, manjanya tergantung di tahun-tahun berikutnya dimanjain nggak gitu kan ya. Justru kan kalau anak baik harus ini ya, harus dilatih bahwa di dunia ini tuh aman loh gitu. Makanya kalau nangis harus direspon. Nah, karena dunia ini seaman itu gitu kan ya, ya harus direspon kayak gitu kan. Terus dan anak-anak yang masih belum tahu bahasa, berarti taunya dari mana gitu kan? Berarti kan dari facial expression kita, dari intonasi bicaranya, dari konsekuensi yang dia terima gitu kan ya. Misalnya kalau dia apa, misalkan dia duduk yang baik gitu ya, itu kan simple banget ya, anak umur 2 tahun gitu ya, duduk anteng kan sebenarnya kita seneng ya. Mm-mm, Wah, lumayan nih istirahat dikit gitu ya ibunya betul. gitu ya. Nah, anaknya duduk anteng kan kita boleh dong apresiasi. Berarti oh, berarti aku kalau duduk anteng itu aku baik ya gitu kan. Berarti kan gitu kan diapresiasi. Bukannya malah kalau duduk anteng didiamin. Wah tuh, mumpung duduk anteng nih gue tinggal Iya, nih gitu. emang harusnya kayak gitu, nggak usah dipuji deh gitu ya kayaknya. Iya, heeh. Jadi akhirnya anak berpikir, oh ternyata aku duduk anteng tidak membawa reaksi apa-apa ya. Oke, kalau gitu aku bikin keonaran. Betul, padahal Soalnya pas kalau udah bikin bikin orang baru dikasih perhatian, malah perhatian, respon. gitu kan. Sebenarnya kalau yang paling kecil, anak-anak kecil, simpelnya kayak gitu gitu ya. Mulainya dari situ tuh kita kadang-kadang bisa ngasih reward punishment yang keliru jadinya gitu ya. Giliran anak ribut malah kita hehehe gitu kan. Kita marahin tuh sebenarnya bentuk apresiasi loh buat anak gitu kan. Wah asik nih diperhatiin kan gitu ya. Nah, ketika anak udah mulai bisa apa ya, diajak ngobrol ya, misalnya kayak anak umur 3 sampai 4 sampai let's say 9 tahun gitu ya. Nah, itu kan udah mulai ya, udah mulai bisa ngerti ya gitu. Nah, disitulah anak-anak tuh kan sebenarnya perlu membangun ya hati nurani gitu ya, perlu membangun hal-hal yang baik. Kan kita suka bilang kita harus jadi anak baik, harus jadi anak baik. Nah, kayak gimana tuh anak baik gitu kan ya? Karena anak kecil kan nggak tahu ya. Itu kan konsep ya. Anak kecil kan taunya.
yang operasional aja, yang konkret aja deh gitu, contoh perilakunya apa gitu kan. Nah, justru di tahun-tahun yang masih anak-anak itulah perlu disebut gitu. Oh, bagus kakak ini beresin mainan ya gitu. Makasih ya udah beresin mainan gitu. Oh, makasih ya kakak sore udah mandi ya walaupun nggak disuruh gitu. Nah, itu kan perilaku-perilaku yang diharapkan ya gitu. Nah, bukan yang gimana sih nih udah sore bukan mandi ya. Terus terus kenapa gitu kan. Anak kan nggak ngerti ya gitu. Nggak baik nih jadi anak yang pinter dong ya. Yang pinter tuh yang kayak gimana gitu. Hmm. Karena definisi pinter menurut orang-orang tuh bisa beda loh. Pinter itu ada yang nilainya 8 udah pinter gitu. Ada yang Ada harus yang 10 ya baru pintar. ada nah iya, ada yang harus 10 baru pinter. Ada yang makan sendiri walaupun keceret-keceret gitu ya kemana-mana udah pinter gitu. Ada yang makan sendirinya harus rapi baru pinter gitu. Kan itu Betul. perlu dijelasin. Anak-anak nggak tahu gitu ya. Dia cuma bisa ngeliat dari orang tuanya tuh merasa terlihat bangga atau enggak sih sama dia dari intonasinya, dari mukanya kayak gitu. Nah, lebih-lebih lagi hal-hal yang masuk ke dalam otaknya dia gitu kan ya, karena anak kecil tuh kan kayak punya apa ya, kita lah ya sebenarnya manusia tuh kayak punya gudang moral ya, gudang moral tuh yang tempat kita mengakses apapun ya, jadi semua segala hal masuk ke dalam diri kita masuknya ke gudang gitu ya. Nah nanti kita kalau punya masalah istilahnya kayak ada orang yang datang ke gudang buat ngecek nih. Jadi kita caranya apa nih? Nyelesain masalahnya nih berdasarkan isi gudang gitu kan. Nah, kalau gudangnya diisinya baik-baik, ya cara nyelesain masalahnya baik gitu ya. Kalau di gudangnya diisinya yang nggak baik gitu ya, ya cara nyelesain masalahnya nggak baik gitu kan. Justru nilai-nilai itu yang mau ditanamkan ke anak gitu ya. Nah, mulainya kan dari ketika anak udah bisa diajak ngobrol gitu ya, dari proses kalau kamu melakukan A, efeknya adalah B gitu misalnya gitu ya. Kalau kamu mukul kakak, kakak nangis gitu ya. Boleh nggak nih adek mukul kakak nih gitu kan ya. Nah, alasannya bukan kamu nggak boleh mukul kakak karena kamu anak kecil. Nah, itu kan logikanya jadinya anaknya nggak, oh jadi karena aku anak kecil aku nggak boleh mukul, berarti nanti kalau aku udah gede aku boleh. Kan jadinya gitu ya Iya, iya, berpikirnya. betul, Jadi betul. bisa lompat. Nah, sementara kita perlu membangunkan ya, kalau kayak tadi supaya anak kita itu juga punya hati yang baik. Oh, kalau mukul itu orang sakit loh gitu. Dan mukul itu bukan hal yang baik. Itu kakak sakit tuh kasihan, kakak nangis gitu ya. Sakit loh kasihan. Nah, coba ditanya kakak yang sakit mana. Nah, itu kan artinya dia jadi oh iya ya karena aku mukul jadi aku bikin orang nangis gitu ya. Begitu juga dengan misalkan si kakak sama ade, ayo ade gitu. Apa namanya main gitu, kok kamu nggak mau sih terus ada ditarik aja gitu, misalnya diseret gitu kan, maksudnya sih mau main tapi aku mau main gitu kan bisa aja gitu ya, ya kan tapi dia nggak mau nggak apa-apa gitu. Dan Atau itu mungkin juga juga kadang-kadang boleh suka gitu. terjadi kakak-kakak juga suka diminta paksa mengalah ya karena mereka Mm-mm, benar. sehingga sebenarnya Mm-mm. ada keinginan yang juga dalam tanda kutip dipatahin gitu bahwa tapi kan aku lagi pengennya kayak gini kenapa aku harus ngalah sama adik gitu. Mm-mm, mm-mm. Suka jadi beban juga ya untuk para kakak-kakak bahwa harus mengalah terus sama adiknya. Iya apa abis itu adanya kurang ajar ya. Iya, karena merasa oh aku berarti punya keleluasaan Power. karena kakak akan ngalah terus. Nah ini kakaknya nanti yang di sekolah jadi korban bully tuh kalau kayak gitu Nah, ya. betul, betul. Karena dipaksa. Nah, itu kan perlu dikasih tahu kenapa sih kita harus ngalah. Ngalah tuh yang kayak gimana gitu ya. Mm, Yang disebut dengan ngalah tuh apa sih gitu. Ini ada juga perlu ngalah loh. Misalnya ini kalau terjadi di anak aku gitu ya, mungkin ini pengalaman aja gitu ya. Ada barang baru gitu ya punya kakaknya gitu kan ya. Ya kakaknya pengen main dulu dong, wajar aja dong ya. Ini kan punya mm, dia gitu ya. Buku deh misalnya gitu ya. Buku baru dia pengen baca dulu. Adanya udah pengen ikutan baca. Aku mau dong mas gitu kan, ya ntar dulu. Nah dia maksa nih adek ya nggak boleh gitu. Dek ini bukunya siapa gitu, bukunya Mas gitu. Ya iya ya udah dia mau baca dulu tapi adek mau baca, iya boleh gitu. Sabar. Mau baca dulu tapi dia lagi mau baca gitu, biarin aja dia baca dulu. Coba kalau gitu ini deh, tanya dulu Mas boleh nggak pinjam gitu. Tuh, Masnya jawab ya entar dulu kalau aku udah selesai gitu. Oh ya kira-kira selesainya kapan Mas gitu, tapi ya nggak tahu, aku nggak bisa prediksi, nggak bisa pastiin. Nah ini juga kan adanya aneh, jadi gue gimana nih. Iya, iya. Aku juga ini nih menunggu dalam ketidakpastian, Mas. Aku juga wah ini ya, cemas-cemas. Mas. Nah, terus, nah sekarang kalau misalkan kamu baca bukunya lama, kan dia nunggunya kelamaan nih. Boleh nggak kalau pas kamu belum selesai baca, dia baca juga gitu.
sisanya tempat kamu ditandain aja gitu. Terakhir kamu baca di mana? Oh gitu. Oh ya deh boleh deh kalau kayak gitu. Nah, artinya kita juga perlu membantu, kan mereka juga pasti nggak punya ide lah ya, ide solusi. Nah, artinya kita juga bantu. Gimana nih ngasih solusi yang seperti ini kamu oke nggak gitu. Oh, oke deh kalau kayak gitu ya udah boleh ya. Berarti sekarang kamu mau baca ini sampai mana nih gitu misalnya. Ya udah aku mau baca sampai halaman sekian dulu gitu ya. Ya udah nanti setelah ini boleh ya dipinjam ke ade ya boleh gitu ya. Udah kayak akhirnya dikasih. Nah, artinya mereka belajar negosiasi, belajar kerjasama bahwa di dunia ini ada loh solusi lain selain ngalah gitu. Selain mengorbankan apa tuh namanya ya? Mengorbankan diri sendiri untuk apa karena orang lain itu maksa gitu ya. Maksudnya mengorbankan diri kan boleh-boleh aja ya. Kita berkorban buat orang lain itu baik, tapi ini karena orang lain maksa gitu. Masalahnya karena itu gitu kan. Nah, sehingga dia juga benar-benar tahu kebutuhan dia apa gitu. Dan orang juga melatih juga anak biar nggak maksa gitu kan. Nah, terus begitu juga dengan anak-anak yang udah semakin besar gitu ya, pra remaja maupun juga remaja, terutama pra remaja gitu ya. Pra remaja tuh 9 sampai berapa ya umurnya? 9 sampai 12 ya. Nah, itu anak-anak di pra remaja ini udah mulai bisa tuh dijelasin kenapa sih kita boleh melakukan ini dan kita tidak boleh melakukan itu gitu kan ya nilai apa alasan moralnya apa gitu. Kenapa sih kita perlu salaman sama orang yang lebih tua misalnya gitu kan ya. Ya itu bentuk kita hormat sama orang yang lebih tua. Kenapa sih kita harus apa namanya ngomong sama orang itu kita kan suka bilang ngomong yang sopan. Nah, yang sopan tuh yang gimana? Ya yang ada eye contact-nya gitu kan. Artinya kita perlu jelasin kenapa sih kita ngomong ada eye contact-nya itu bentuk kita respect sama orang loh gitu yang kayak gitu bisa dijelasin atau kenapa sih kita tuh eh misalkan dia ngeliat kita nyetir gitu ya gitu kenapa sih mama kok nggak ikutan ngelawan arus kayak yang itu gitu kan ya ya enggak kita tuh aturannya adalah jalurnya di sini jalurnya di sini arahnya ke depan sana gitu kan bukan ke belakang kita yang benar aturannya kayak gitu. Jadi kita ikutin aja, ada aturan-aturan kedisiplinan yang harus kita ikutin. Kalau ada orang lain yang nggak ngikutin gitu ya, ada orang lain tidak eh, nggak ngikutin aturan, kita boleh negor kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya bukan berarti kita boleh ikutin apa boleh ikut-ikutan gitu. Nah itu kan juga sebenarnya nilai moral yang bisa kita kasih tahu ke anak-anak gitu melalui ngobrol, melalui komunikasi gitu kan ya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan kalau ke anak remaja. Kalau anak remaja kan sebenarnya juga udah mulai apa ya susah-susah gampang ya kan source-nya bukan dari orang tuanya aja tuh dari teman-temannya juga gitu ya dan ada juga yang misalkan kayak teman-teman anak aku misalnya gitu ya anak aku pernah bertanya kenapa sih mama nggak pernah nyuruh aku untuk ranking satu gitu ya gitu. Ya selain karena sekolah juga nggak ada ranking ya cuma maksudnya kenapa sih nggak harus yang nilainya 100 Betul gitu ya banget. gitu. Teman-teman aku tuh soalnya kayak gitu gitu. Ini tuh aku jadi orang yang kurang apa ya, kurang berprestasi atau gimana ya? Gitu deh dia jadi nanya gitu kan. Kok teman-teman aku gini ya. Itu kan kita bisa bisa menjelaskan juga justru dari proses itu. Atau kayak misalnya ada kata-kata apa ya dia dia ngucapin kata-kata tertentu gitu yang kita tuh sekaget-kaget itu dengernya gitu kan instead of kita nggak boleh ngomong kayak gitu kan kita nggak bisa gitu ya tapi dengar kata itu dari mana dan dalam hati deg-degan banget tuh oh kok bisa sih dengar kata itu siapa tuh yang ngomong gitu kan ini sih ini nih ngomong gini oh iya emang kenapa kamu tahu nggak artinya gitu kita bisa tanya kayak gitu kan gitu. Ya tahu sih ini gitu kan tapi kamu ngomong gitu juga ya enggak sih gitu oh ya udah bagus deh kalau ngomong itu sebenarnya itu bad word ya aku bilang gitu terus oh iya aku udah tahu gitu ya semoga sih dia emang beneran jujur ya tapi at least kita nggak freak out gitu ya nggak langsung membentak dan karena akhirnya dia jadi mau cerita justru dengan kita oh itu dapetnya dari mana gitu dia mau cerita tapi kalau misalkan kita langsung cut gitu ya kenapa kamu melakukan itu dia langsung nggak mau cerita gitu Ya, lebih ke berusaha situ. se-casual mungkin ya, supaya justru jadi Mm-mm. membuka pembicaraan yang aman buat anak-anak gitu. Mm-mm. Tadi Mm-mm. dari apa Benar. yang si Korsi sampaikan tuh ada beberapa hal yang menarik ya, bahwa sebenarnya positive parenting salah satu unsur pentingnya adalah komunikasi. Kita selalu, mungkin dalam berbagai aspek kehidupan kita banyak dijawab dengan yang penting tuh komunikasi. Tapi memang Mm-mm. ternyata komunikasi ini kan salah satu hal yang penting dan memang tricky. Tricky itu dalam arti
sebenarnya nggak sesimpel itu, nggak sesimpel berbicara, tapi justru punya Mm-mm. kedalaman-kedalaman tertentu ketika kita memang dengan sadar berintensi untuk berkomunikasi dan punya tujuan yang jelas nih dari komunikasi itu. Tadi kalau dari beberapa contoh yang si Kolorisi sampaikan tuh ternyata tidak hanya ketika kita berinteraksi dengan anaknya aja, tapi juga gimana kita bisa memfasilitasi. Tadi kan soalnya positive parenting itu bicara soal menumbuhkan cinta, keterlibatan semua pihak, kesetaraan, sehingga tadi kalaupun mereka sudah bersaudara, kita tuh juga sebagai orang tua justru sebagai fasilitator jadinya ya. Mm-mm. Kita Mm-mm. memfasilitasi gimana caranya mereka solving the problem, membuat ruangnya jadi lebih aman buat mereka bisa berdiskusi. Atau juga tadi soal penanaman nilai-nilai moral. Mungkin bukan cuma sekedar ekspektasi keluarga aja, maksudnya bukan cuma tadi sekedar kayak nilai-nilai penting dalam keluarga atau misalnya apa tadi keharapan-harapan di sekolah, tapi kan juga dalam kehidupan bermasyarakat justru mulai pembicaraannya di dalam keluarga. Harapannya Mm-mm. lebih aman dan tadi menariknya justru menimbulkan ruang buat anak untuk bertanya. Maksudnya mereka jadi ngerasa nggak perlu takut, nggak perlu aneh, nggak perlu segan untuk mempertanyakan sesuatu. Jadinya malah Mm-mm. terbuka lagi ruang diskusi tuh untuk oh bisa ngobrol nih masuk dari sini nih. Kenapa kok nggak ada ekspektasi untuk selalu juara yang gimana banget gitu ya? Kenapa kok ya kayak misalnya tadi soal bad words juga mungkin kalau kita flashback juga zaman-zaman para orang tua muda kan kita juga pasti ya ada satu dua kali atau mungkin berkali-kali juga saya pengen ikutan dong ya sama apa yang Mm-mm. sudah dilakukan oleh teman-teman kita tapi kita mencoba untuk sekasual mungkin dan memahami bahwa memahami setiap fase dan masanya mereka. Tadi kan psikologisnya juga bilang tuh anak-anak pasti akan berbeda nih pendekatannya sama remaja. Mm-mm. Mm-mm. Dunianya berbeda, kebutuhannya berbeda kan. Sehingga memang kemudian komunikasi itu penting banget buat dipelajari dan yang paling penting adalah komunikasinya memang esensial berintensi untuk menumbuhkan sesuatu, menanamkan sesuatu, bukan hanya sekedar pertukaran informasi gitu ya kayak Mm-mm. udah makan udah Mm-mm. oh Mm-mm. ya udah oke gitu itu tahu aja Iya. gitu tapi lebih dari Heeh. oke Iya, nah lebih ke untuk ini sih, apa namanya, membantu anak-anak mengenali kebutuhannya juga sih, terutama ya, membantu mereka mengenali kebutuhan. Jadi mereka jadi mengenali diri mereka juga. Oh, ternyata aku tuh nggak suka ya kalau diginiin gitu. Mungkin kalau satu contoh lagi, kalau dengan anak-anakku gitu ya, misalnya ketika mereka berantem gitu ya, anakku kebetulan umur 13 sama umur 9 gitu ya, yang satu remaja, yang ini satu mantap mantap masih ya anak-anak. Nah, si anak-anak pengen kakaknya bermain terus sama dia, sama kayak waktu dulu gitu ya, waktu kakaknya masih belum remaja gitu. Sementara kakaknya, ini anak kecil annoying deh. aku udah mulai punya duniaku sendiri ya aku ngerasa aku tuh udah gede gitu kan Iya, please lah males deh, ih gitu. Nah, akhirnya kita perlu tanya nih satu-satu gitu ya. Si Ade merasa kesepian, si Ade ternyata, kenapa sih Mas nggak mau ini? Dia maksa gitu ya, maksa Masnya untuk main gitu. Akhirnya kan kita harus tanya, Ade kenapa maksa gitu kan? Ternyata dia dia cukup ini ya, kebetulan anakku yang kedua nih cukup aware terhadap emosinya. Jadi dia nanya, dia bisa bilang, aku tuh kesepian gitu ya. Aku tuh merasa hidup tuh udah nggak sebahagia dulu gitu. Kebetulan kita habis nonton itu ya yang tentang emosi-emosi ya, Inside Out. Jadi aku tuh kayaknya less joy gitu ya. Makin tua kata dia, makin tua aku makin less joy kata dia gitu. Wah, less joy kenapa gitu kan? Akhirnya dia tanya, oh ternyata sebenarnya itu panjang tuh pembicaraannya, usut punya usut gitu ya. Dia kesepian karena masnya udah nggak mau main sama dia lagi gitu kan ya gitu. kehilangan emasnya ya Kehilangan dan akhirnya kan kita juga perlu tahu masa remaja itu lain gitu ya kalau orang udah remaja itu pasti udah punya ada dunia sendiri dia pengen mau lebih kepengen sama teman-temannya gitu cara mainnya juga beda gitu adik masih mau mainnya yang kayak gimana tuh gitu ya bisa dieksplor oh aku yang penting dia mau main main ini gitu ya gitu oh ya udah main ini nggak apa-apa ya tapi main yang lain mungkin enggak kayaknya dia udah nggak mau deh main di playground kayaknya mas udah nggak mau deh gitu kan ya udah nggak apa-apa gitu kan nah, udah nanti dengan masnya ditanya mas ternyata Ade tuh maksa karena ini loh gitu dia kesepian gini kalau kamu kerasanya apa aku kerasanya dia tuh ganggu gitu dia tuh nggak mau kasih kesempatan aku untuk tenang-tenang sedikit aja gitu ya mulai risih kan ya kayak di info mm-mm. tuh gitu
Iya, jadi dia, oh jadi kamu lebih ke apanya, nggak seneng sama adenya tuh ketika ade apa gitu. Ketika dia maksa atau ketika dia ngajakin aku main di saat aku tuh lagi mau diem gitu misalnya gitu ya. Atau aku lagi main sama teman aku dia pengen ikut-ikutan kayak sok-sok sok kenal gitu. Nggak suka gitu. Ya, ya. Misalnya, oh oke berarti ada nggak yang bisa dikasih tahu ke ade instead of kamu bentak-bentak gitu. Bisa nggak ngasih tahu gitu. Nanti mama bantu kasih tahu tapi kamu juga belajar ngomong dong kasih ade gitu. Tuh, karena Ya dari udah aku bentak-bentak ngomongnya itu kayak juga gitu. tidak membantu adiknya lebih mengerti gitu ya. Iya, malah bikin adiknya lebih merasa Dia merasa ditinggal gitu. ditinggal. Kayak, kenapa tidak mau main sama aku? Gitu. Iya gitu. Menarik sekali. Nah, akhirnya ya udah dari situ oh saling mengerti nih mereka gitu kan. Oh, Mas sukanya ini, Ade sukanya ini. Nah, ketika mereka udah saling mengerti kayak gitu sih aku ngerasanya udah lebih apa ya? Mereka udah lebih berkurang konfliknya gitu. Si kakak juga apa ngomongnya juga bisa lebih clear gitu ya. Mengingat si Ade juga kalau di apa ya dibombardir informasi banyak dia hah gimana gimana tapi masnya marah-marah. Tahu terus dia kesel karena ngerasa adanya nggak ngerti. Ya emang nggak ngerti adanya karena kamu kebanyakan informasinya gitu. Nah itu kan juga cara ngomongnya yang paling pas gimana ke ade. Nah ade juga gitu cara ngomongnya yang paling pas gimana ke emas biar orang juga nggak kesel gitu. Nah, semenjak mereka mulai mengerti sih, udah lebih berkurang jadinya konflik ya. Maksudnya kekesalannya, kalaupun memang berantem, mereka udah bisa resolve sendiri gitu loh untuk sesuai ya sesuai kemampuan mereka ya. Untuk yang sederhana mereka bisa resolve sendiri gitu. Oke, jadi itu sebenarnya memang yang menariknya ya, bahwa positive parenting ini eh, orang tua berperan penting juga nih untuk hubungan siblings gitu, nggak hanya untuk relasi Mm-mm. anak juga. Jadi itu benar-benar eh, dan berarti kita bisa bilang nggak terbatas waktu tuh dalam arti nggak berarti ini hanya untuk masa anak-anak aja gitu ya atau remaja aja. Tentunya sampai sepanjang ya anak butuh pendampingan dan arahan, kita selalu bisa hadir menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka juga dalam berkomunikasi. Mm-mm. Oke, Mm-mm. oke. Wah, ini menarik sekali, dapat banyak sharing dan pengalaman juga yang konkret. Jadi semoga ini juga bisa membantu para sahabat Afi ya untuk membayangkan siapa tahu kalau ada yang mau cerita boleh banget juga cerita di komen. Mungkin, oh iya anak saya kayak begitu tuh ya, Mbak Risti ya gitu ya. Kak Risti gimana sih caranya? Ya boleh nanti kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya. Oke. Nah mungkin kalau misalnya sebagai apa namanya? Sebagai penutup dari si positive parenting ini tadi udah banyak dapat insight dan gimana sih caranya komunikasi dengan apa anak kita baik yang di kelompok usia anak ataupun remaja yang lagi challengingnya. Berarti sebetulnya apa sih kesimpulan atau pesan yang mungkin psikologis bisa sampaikan kepada sahabat Afi nih terkait dengan positive parenting ini? Mm-mm. Nah, positive parenting itu kan sebenarnya kalau tadi aku bilang dia adalah form yang berbeda sekali dari pola parenting sebelumnya gitu ya, yang otoriter dan segala. Tapi sebenarnya apapun generasinya gitu ya, mau generasi zaman dulu, zaman sekarang sebenarnya anak tuh butuh orang tua yang menerima sih, menerima dan menyayangi dengan tulus gitu ya, yang Hmm. bukan dengan embel-embel supaya apa ya, yang penting harus membanggakan orang tua lah gitu ya, harus berprestasi enggak, diterima aja gitu ya dengan tulus gitu ya. Kemudian butuh orang tua juga yang mau mengenal dan memahami anak gitu. Dengan mengenal dan memahami kan tadi ya memanusiakan anak ya, memanusiakan manusia. Kemudian butuh orang tua yang mau menemani anak dalam suka dan duka gitu ya. Ketika Hmm. anak sedih juga ditemenin, bukan cuman ketika anak berprestasi aja gitu. Ya, Dan betul. juga dan juga mau mendengarkan dan hadir penuh. Artinya benar-benar mendengarkan tuh emang karena sudut pandangnya untuk memahami, bukan karena untuk nasehatin lagi gitu ya, untuk Ya ngejawabin sekedar pengen lagi tahu gitu. aja gitu ya tapi emang Eh, mereka mau eh, tahu mengerti perasaan pikiran. sudut pandang. Sudut pandang, perasaan, pikiran. Jadi bukan kepo ya tujuannya. Betul. Dan hadir ya, hadir penuh gitu emang buat anak gitu ya. Terus juga mau memaafkan dan meminta maaf. Jadi di situ juga perlu gitu ya, karena kan orang tua tuh bisa salah juga ya gitu. Maksudnya bukan berarti kalau udah jadi orang tua tuh benar terus kan, enggak juga ya gitu. Makanya kalau juga perlu ada praktek seperti itu supaya anaknya juga bisa melihat gitu ya. Orang tua boleh loh minta maaf ke anak, bukan berarti jadi kehilangan wibawa loh, justru malah anak respect ya gitu karena
anak jadi bisa lihat bahwa manusia tuh ya ya itulah manusia ya, bisa bikin salah, bisa minta maaf, bisa dimaafkan juga gitu. Kemudian yang penting juga adalah setiap generasi butuh orang tua itu yang juga konsisten dan konsekuen gitu ya. Artinya perlu yang walk the talk gitu ya, orang tua Hmm. bikin ngomong apa ya orang tua juga melakukan gitu ya. Kalau orang tua bilang jangan makan sambil apa misal nonton TV ya orang tuanya juga jangan dong. Jangan sambil nonton TV Dong ya. juga gitu. Iya, artinya anak melihat contoh gitu kan ya, ketika orang tua itu konsekuen, konsisten, anak juga merasa aman, anak juga bisa count on parents-nya gitu. Hmm. Jadi memang si positive parenting ini pasti tujuannya kan memang mendorong anak untuk punya kemandirian berpikir ya, dengan cara yang penuh kasih tapi gitu ya. Mereka berpikir mandiri, mereka tahu tujuan dan latar belakang kenapa mereka memilih suatu tindakan gitu ya berdasarkan nilai moral yang benar gitu ya sehingga nanti ketika dia punya nilai moral yang benar dia juga bisa memilih dengan kesadaran penuh gitu ya untuk bertindak benar juga gitu dimanapun dia berada sebenarnya itu. Betul, dan yang penting tadi ya kemandirian itu mengarahkan pada kesadarannya dia gitu bahwa kalaupun dia melakukan itu kayak misalnya tadi dia boleh berkorban tuh boleh-boleh aja dan hal yang baik. Tapi bukan karena orang lain, memang karena dia sadar penuh dan dia tahu betul kenapa dia melakukan pengorbanan itu. Sehingga juga Mm-mm, ketika dia memutuskan sesuatu dia bisa mempertanggungjawabkan dan oh ya itu memang pilihanku gitu. Sehingga ya apapun konsekuensinya nanti juga harapannya bisa ditanggung dengan baik gitu ya sama si anak kalau mm-mm, misalnya mereka memang mandiri dan sadar penuh dibandingkan hanya karena betul. takut terus nanti ya kan disuruh mamah gitu kan Nah, oh gimana nih jadi yang perlu menanggung siapa nih ya ketika nanti udah besar juga jadi sulit gitu. betul. Oke, wow, ini powerful sekali. Meskipun tadi ya balik lagi, ini tuh sebuah pembahasan yang sederhana karena ini kan bukan yang hal yang asing ya. Positive parenting, kata-katanya sederhana. Parenting itu selalu ada sepanjang zaman. Komunikasi juga bukan hal yang baru, tapi ternyata mungkin kedalaman kita dalam memahami, mempraktekkan itu yang harapannya bisa terus berkembang dan terus kita upgrade. Sehingga memang benar-benar bisa membangun keluarga, hubungan yang sehat, dan tadi tujuan-tujuan seperti yang sudah psikologis disampaikan untuk mendukung perkembangan anak dengan baik, benar, itu juga bisa tercapai. Oke, thank you so much kalau Kristi untuk pembahasan kita di Yuk Kita Ngopi kali ini sangat menarik. Jadi sahabat-sahabat Afi, kalau ada yang mau bertanya, boleh banget. Kita nanti akan coba jawab melalui komen. Atau juga kalau yang mau, aku mau ngobrol deh sama si koloristi soal ini tuh kayak menarik. Ya boleh juga, silakan akses layanan Boleh. di Psikolog Sahabat Keluarga untuk bisa berkonsultasi sama psikoloristi berkaitan dengan isu relasi mungkin ya, atau parenting juga kayak tadi tentang anak dan remaja itu bisa welcome sekali. Kalau gitu terima kasih psikoloristi. Sama-sama. Undur diri dulu untuk episode Yuk Kita Ngopi kali ini. Salam dari kami, selamat mencintai dan selamat berkarya. Bye. Bye-bye.